Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang salah satu materi dari mata kuliah perilaku organisasi. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan kepada kalian anggota dari kelompok 7. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Aulia Nurhaliza dengan NIM 211704112. Selanjutnya ada Putu Calvin Prayogi dengan NIM 211704129. Selanjutnya ada Komang Puspa Adi Pratnyani dengan NIM 21170411121. Dan yang terakhir, Nikadek Juliantini dengan NIM 21170412229. Materi yang kami jelaskan adalah tentang kepemimpinan dan kekuasaan. Subbab materi yang akan kami jelaskan, yang pertama pemimpin dan kepemimpinan. Kedua, perbedaan kepemimpinan dengan manajemen. Ketiga, mengapa diperlukan seorang pemimpin. Yang keempat, pola kepemimpinan dalam organisasi. Yang kelima, teori kepemimpinan. Yang keenam, kepemimpinan berorientasi perubahan. Yang ketujuh, pengertian kekuasaan. Kedelapan, sumber dan koneksi kekuasaan. 9, esensi kekuasaan dan pengaruh. 10, kekuasaan dalam kelompok. 11, wujud kekuasaan dan praktik. Dan yang terakhir, sisi gelap kekuasaan. Materi pertama akan dijelaskan oleh Putu Calvin Prayogi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk yang pertama kami akan membahas mengenai pemimpin dan kepemimpinan. Nah, secara etimologi, pemimpin dan kepemimpinan itu berasal dari kata pimpin atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan to lead. Kemudian dengan penambahan imbuhan berubah menjadi pemimpin atau leader. Dan kepemimpinan atau leadership. Nah, dalam kepemimpinan terdapat hubungan antara manusia, yaitu hubungan mempengaruhi dari pemimpin dan hubungan kepatuhan atau ketaatan para bawahan karena dipengaruhi oleh kewibawaan dari seorang pemimpin yang memiliki sifat leadership atau kepemimpinan itu sendiri. Nah, lalu pada tahun 1992, Kartini Kartono memberikan pengertian pemimpin dan kepemimpinan dengan versinya sendiri. Pemimpin menurut dia adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan di suatu bidang sehingga dia mampu untuk mempengaruhi orang lain dan bersama-sama untuk melakukan aktivitas tertentu, tentunya demi untuk mencapai tujuan atau beberapa tujuan. Nah, sedangkan kepemimpinan itu adalah sifat spesifik yang dimana diperlukan bagi suatu situasi yang harus sesuai dan bisa diterima oleh kelompok dari suatu organisasi serta pas dengan situasi pada zaman itu sendiri. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai kepemimpinan. Nah, tentunya dengan membahas kepemimpinan pasti terbesit di kepala teman-teman semuanya adalah kata manajemen. Nah, manajemen dan kepemimpinan ini memiliki perbedaan mendasar. Di antaranya adalah manajemen itu biasanya terkait dengan perencanaan dan anggaran, sementara kepemimpinan terkait dengan memberikan suatu arah. Manajemen terkait dengan pengorganisasian dan staffing, sedangkan kepemimpinan terkait dengan menselaraskan orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi. Manajemen menghadirkan kontrol dan pemecahan masalah, sementara kepemimpinan menghadirkan sebuah motivasi dalam memberikan semangat kepada anggota-anggota mereka. Nah, untuk lebih jelasnya, adapun perbedaan karakteristik dari manajemen dan kepemimpinan. Mengenai karakteristik kepemimpinan, biasanya bersifat sangat strategik dan berorientasi pada orang-orang yang ada dalam suatu organisasi, menetapkan arah dan suatu tujuan, dapat memotivasi dan menginspirasi orang-orang di sekitarnya, membentuk prinsip, membangun tim dan mengembangkan talenta mereka, mengembangkan peluang baru, mempromosikan inovasi dan penemuan baru, memberdayakan dan membina orang, dan memiliki perspektif jangka panjang. Sedangkan karakteristik pada manajemen biasanya sangat bersifat taktikal dan berorientasi pada organisasi, merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan,
administratif dan menjaga kelangsungan sistem, merumuskan sebuah prinsip, mengalokasikan dan mendukung sumber daya manusia, melakukan pemecahan masalah, memastikan kesesuaian standar dan prosedur, memerintah dan mengarahkan orang-orang, dan biasanya memiliki perspektif jangka pendek atau merinci dalam jangka pendek. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa seorang pemimpin diperlukan dalam suatu organisasi? Menurut kami, apapun organisasinya, formal atau informal, pasti mempunyai tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai, terlepas dari baik atau buruknya organisasi tersebut. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka sebuah organisasi akan membutuhkan seseorang yang memiliki kecerdasan dan kemampuan untuk mengelola dan menggerakkan sumber daya yang ada dalam organisasi dan serba terbatas tersebut, yaitu terdapat pada 5M, di mana terdapat manusia, mesin, material, metode, dan money atau keuangan. Disinilah peran seorang pemimpin sangat diperlukan, di mana dia mampu menghasilkan suatu hal yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan suatu organisasi. Jika misalnya tidak ada pemimpin, maka sudah dapat dipastikan akan sangat sulit mencapai visi atau misi dari tujuan organisasi dalam tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Tidak adanya pemimpin, maka organisasi akan kesulitan dalam memilih strategi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Masing-masing pihak yang ada di dalam suatu organisasi akan berjalan sendiri-sendiri, sehingga mudah sekali memicu konflik kepentingan yang tidak ada akhirnya. Pemimpin dapat melihat permasalahan itu secara menyeluruh dan terintegrasi, sehingga proses pemecahan masalah akan lebih efektif, serta akan mempercepat proses pengambilan keputusan atas pilihan-pilihan alternatif solusi dan berani mengambil tanggung jawab atas resiko dari hasil keputusan tersebut. Nah, dalam kepemimpinan biasanya terdapat sebuah pola atau biasa disebut dengan gaya kepemimpinan. Tentunya setiap manajer itu memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda dalam memimpin sebuah organisasi. Nah, di sini kami akan menyebutkan 5 jenis gaya atau pola kepemimpinan yang paling umum digunakan. Yang pertama itu adalah gaya demokratis. Nah, dengan mengadopsi gaya demokratis, seorang pemimpin menjadikan anggota timnya sebagai bagian untuk mengambil keputusan. Lalu yang kedua ada gaya otokratis. Nah, pemimpin dengan gaya otokratis ini adalah kebalikan dari gaya demokratis, di mana pemimpin gaya otokratis ini memiliki sifat untuk memutuskan segala sesuatunya sendiri tanpa meminta pertimbangan dari anggota dan organisasi itu sendiri. Lalu yang ketiga ada gaya transformasional. Pemimpin dengan gaya transformasional biasanya adalah pemimpin yang ingin melakukan suatu perubahan. Gebrakan yang dilakukan bisa berupa peningkatan kebudayaan, mengembalikan keadaan, dan juga mendapat keuntungan yang lebih. Lalu yang ketiga ada gaya transaksional. Nah, pemimpin dengan gaya ini biasanya tidak akan mengubah keadaan yang sudah stabil. Mereka biasanya lebih berfokus agar tim melakukan tugas sesuai dengan tugas yang semestinya. Lalu yang terakhir ada gaya laissez-faire. Nah, dalam gaya ini, pemimpin biasanya akan meminta timnya untuk membantu dalam memimpin organisasi. Dalam perusahaan, dengan gaya kepemimpinan ini, struktur manajemen cenderung datar, yang berarti tidak memiliki hierarki. Dengan kepemimpinan ini, anggota tim mungkin bertanya-tanya siapa pembuat keputusan akhir atau dapat mengeluh tentang kurangnya kepemimpinan. Tentu gaya kepemimpinan ini akan mendapat efek buruk dari anggota organisasi itu sendiri, di mana seorang pemimpin akan diterjemahkan menjadi kurang memiliki daya kepemimpinan yang baik dan kurang arahan dalam memimpin sebuah organisasi.
Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nikade Juliantini. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membawakan materi tentang teori kepemimpinan, di mana teori kepemimpinan ini merupakan sebuah pemikiran yang berisi penjelasan mengenai apa, bagaimana, siapa, kapan, di mana, dan mengapa individu dikatakan sebagai pemimpin. Teori-teori ini dapat kita gunakan sebagai pedoman untuk mendalami konsep kepemimpinan diri yang muncul, sehingga paling tidak kita dapat menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Selanjutnya, teori kepemimpinan, di mana teori kepemimpinan ini dibagi menjadi 8 teori. Teori yang pertama yaitu Grandman Theory, menyatakan bahwa sifat kepemimpinan dibawa seseorang semenjak orang tersebut dilahirkan. Teori yang kedua yaitu Trait Theory, menyatakan bahwa orang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu. Teori yang ketiga yaitu Contingency Theory, menyatakan setiap gaya kepemimpinan harus didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu. Yang keempat yaitu teori gaya dan perilaku, menyatakan bahwa kepemimpinan hebat dibuat, bukan dilahirkan. Yang kelima yaitu Behavior Theories. Keberhasilan seseorang pemimpin ditentukan oleh perilakunya dalam menjalankan fungsi kepemimpinan. Teori yang keenam yaitu teori Sarvan, menyatakan seseorang pemimpin yang baik adalah yang bertugas untuk melayani, menjaga, memelihara kesejahteraan anggotanya. Teori yang ketujuh yaitu teori transaksional, di mana suatu gaya kepemimpinan yang berdasarkan pada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat seseorang kepada orang lain. Teori yang terakhir yaitu teori transformasional, di mana menyatakan sebuah teori yang mengarah pada istilah memanusiakan manusia. Selanjutnya, kepemimpinan berorientasi perubahan. Kepemimpinan berorientasi perubahan yang membantu mencapai sasaran. Dari definisi ini berarti bahwa efektivitas perubahan berarti perbaikan. Aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran organisasi menjadi lebih baik dalam kegiatan mencapai sasaran tersebut. Analisis pengaruh kepemimpinan yang berorientasi perubahan. Hasil penelitian menunjukkan kepemimpinan berorientasi perubahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, terhadap kepuasan kerja, dan terhadap iklim kerja. Selanjutnya, pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah kewenangan yang didapat oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang ataupun kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Kekuasaan juga dapat diartikan dengan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Sumber dan konsekuensi kekuasaan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sumber kekuasaan individu, di mana dalam sumber kekuasaan individu ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu legitimate power. Seseorang memiliki kekuasaan karena dia mengamal di dalam organisasi. Orang lain mau patuh kepadanya karena mereka yakin terhadap legitimasi pemegang kekuasaan. Yang kedua yaitu reward power. Seseorang memiliki kekuasaan karena dia memiliki akses untuk menentukan penghargaan kepada orang lain. Jadi orang lain patuh karena terhadap memperoleh penghargaan yang diharapkan. Churchill V Power. Seseorang memiliki kekuasaan karena dia memiliki kemampuan untuk menghukum orang lain. Jadi kepatuhan orang lain kepadanya karena takut mendapat hukuman. Yang keempat yaitu Expert Power. Seseorang memiliki kekuasaan karena ahli di satu bidang tertentu. Orang lain patuh karena kepakarannya. Yang kelima yaitu Revert Power. Seseorang memiliki kekuasaan karena dia menarik bagi orang lain. Jadi kepatuhan orang lain kepadanya karena mereka menghormati dan menyukainya. Selanjutnya, sumber kekuasaan organisasional.
di mana sumber kekuasaan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mengontrol sumber daya. Bisa dikatakan bahwa unit organisasi yang paling berkuasa adalah unit organisasi yang bisa mengendalikan atau memiliki fasilitas untuk menyediakan sumber daya esensial dan kritikal bagi seluruh organisasi. Yang kedua yaitu mengontrol strategi kontingensi. Yang dimaksud dengan mengontrol strategi kontingensi adalah mengontrol aktivitas dan fungsi organisasi yang menyebabkan unit organisasi lain sangat bergantung kepadanya. Yang ketiga yaitu mengatasi ketidakpastian. Sebuah unit organisasi akan memperoleh kekuasaan jika unit tersebut memiliki fasilitas untuk membantu unit organisasi lain mengatasi ketidakpastian dan meminimalisir konsekuensi yang ditimbulkannya. Yang keempat yaitu tidak tergantikan. Seseorang atau sebuah departemen yang bisa menyediakan sumber daya penting untuk menjalankan fungsi penting bagi organisasi dan mereka tidak mudah diganti oleh orang lain atau departemen lain. Mereka memiliki kekuasaan lebih besar. Konsekuensi kekuasaan. Yang pertama yaitu semakin banyak seseorang memiliki kekuasaan, maka semakin banyak dia berkomunikasi dengan orang lain, berperilaku cemas, solicious, dihormati orang lain. Yang kedua, semakin orang diperlakukan seolah-olah memiliki kekuasaan, semakin besar dia memiliki kepercayaan diri yang besar. Yang ketiga, mereka yang memiliki kekuasaan yang beratribut tinggi akan lebih tertarik dan berkomunikasi dengan kekuasaan beratribut tinggi pula dibandingkan dengan mereka yang hanya memiliki kekuasaan kecil. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Komang Puspa Adi Pratyani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, kekuasaan diartikan sebagai suatu konsep hubungan sosial dominatif yang menggambarkan adanya suatu kekuatan yang dimiliki oleh seseorang atau satu peranata untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain, yang dilakukan melalui penetapan perintah-perintah atau pembuatan aturan-aturan tingkah laku, sehingga orang lain menjadi tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah dan aturan-aturan tingkah laku tersebut. Dan pengaruh adalah suatu kekuatan atau daya yang bersumber dari segala sesuatu yang ada di dalam, baik itu manusia maupun benda dan pengaruh apa saja di sekitarnya. Selanjutnya, kekuasaan dalam kelompok. Kekuasaan dalam kelompok atau kolasi merupakan suatu bentuk kekuasaan yang dapat menggabungkan sumber daya dua orang atau lebih besar sehingga terjadinya peningkatan kekuatan serta kekuasaan. Adapun wujud kekuasaan dalam praktik. Kekuasaan belum berakibat apa-apa jika seseorang yang memiliki kekuasaan tersebut tidak dapat menunjukkannya dalam bentuk tindakan yang nyata. Menjalankan dalam bentuk tindakan dengan tujuan mempengaruhi orang lain sering disebut dengan tindakan politik. Dalam suatu organisasi, seorang manajer dikatakan melakukan politik ini dimaksudkan untuk menjalankan kekuasaan dan mencapai tujuan. Nah, adapun sisi gelap kekuasaan. Kekuasaan merupakan harapan serta mimpi yang diinginkan sebagian besar individu. Hal ini karena memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan dan membantu tim kerja. Namun demikian, kekuasaan yang seringkali berlebihan tentu akan menimbulkan dampak negatif. Memiliki kekuasaan membuat seorang manajer memiliki hak istimewa. Contoh kecilnya tentang hak istimewa ini adalah seperti tempat parkir yang berbeda antara seorang manajer dengan karyawan lainnya dengan tujuan agar memudahkan mereka ketika terburu-buru atau terlambat. Sebagian orang akan menilai hak istimewa tersebut sebagai suatu hal yang wajar. Namun, beberapa orang menganggap hal tersebut sebagai hal yang tak wajar dan tidak realistis, dan cenderung merugikan organisasi daripada menguntungkannya. Sekian materi presentasi dari kelompok 7. Selanjutnya, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait dari materi yang telah kami sampaikan, silahkan ajukan pertanyaan kalian melalui WhatsApp grup perilaku organisasi. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih.